Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini di meeting presentasi kita. Yang mana pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Dr. Krisna Aditya Imawan mengenai manajemen kesehatan saluran pencernaan unggas. Kepada Dr. Krisna saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bu Louis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah atas rahmatnya kita bisa dipertemukan kembali pada Zoom presentasi pada pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen kesehatan saluran pencernaan. Karena akhir-akhir ini ya, istilah manajemen kesehatan saluran pencernaan unggas itu istilahnya mulai naik daun. Dia sangat di peternak sangat mengenali hal tersebut dan ingin belajar, ingin memperbaiki bagaimana agar saluran pencernaan unggas itu tetap sehat dan optimal, dan nantinya kan akan mempengaruhi tentang bagaimana dia penyerapan nutrisi, terus habis itu membentuk sistem kekebalannya dan lain sebagainya. Pertama-tama ini akan saya menjelaskan tentang sistem pencernaan ayam, yaitu dimulai dari paru, pertama paru, ya makan dari paru itu, terus habis itu esofagus, terus habis itu tembolok, ada proventriculus, terus ada usus buntu, terus gizzard, habis itu usus halus, usus besar, terus yang berakhir keluar dari kloaka, yaitu fesesnya. Ini adalah anatomi sistem pencernaan ayam. Unggas yang sehat secara umum itu adalah memiliki karakteristik saluran usus yang berfungsi dengan baik. Hal ini juga merupakan dasar dalam meningkatkan efisiensi ransum untuk kebutuhan pokok dan produksi. Karakteristik terpenting dari usus yang berfungsi dengan baik adalah keseimbangan dari populasi bakteri di dalamnya. Keseimbangan ini berkaitan erat dengan saluran usus ketika ayam diperlakukan dalam kondisi stres, seperti dia terkena infeksi bakteri, terus habis gitu temperatur lingkungan yang tinggi, terus pergantian ransum pakan, dan transportasi. Seperti transportasi istilahnya ada mobil telur, habis itu mobil pakan, terus habis itu ada mobil akhir dan lain sebagainya. Terus kriteria saluran pencernaan unggas yang sehat itu fili-fili usus yang panjang dan saluran pencernaan yang utuh. Jadi fili-fili usus itu menyerupai jari-jari di seluruh bagian usus yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan atau nutrisi yang menjulur dari dasar usus ke arah lumen, di mana makanan yang dicerna dan diserap itu di sana semua ya. Jadi maka pada prinsipnya fili-fili usus yang semakin panjang atau lebar akan meningkatkan area penyerapan nutrisi pada usus sehingga penyerapan nutrisi lebih optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pencernaan ayam. Pertama, gangguan sistem kekebalan primer di pencernaan. Contohnya yaitu kerusakan jaringan mukosa usus. Itu akan menyebabkan proses pencernaan dan penyerapan zat nutrisi tidak optimal. Terus kualitas pakan dan air minum. Saluran pencernaan itu sangat peka terhadap serat dasar yang tinggi dan anti nutrisi atau kandungan protein yang terlalu tinggi, menyebabkan kadar asam urat berlebih yang diikuti produksi amonia. Defisiensi vitamin A juga bisa mengganggu pencernaan dalam tubuh ayam akibat terjadinya penurunan daya kerja esofagus, tembolok, dan ginjal. Selain itu, kontaminasi bakteri pada pakan dan air minum itu dapat menyebar ke dalam tubuh ayam dan menyebabkan ayam terserang penyakit pencernaan.
Ini adalah ransum atau pakan yang mengandung racun jamur mycotoxin. Itu dapat merusak organ pencernaan seperti usus, gizzard atau amela, dan hati. Dapat menurunkan nutrisi sehingga penyerapan nutrisi oleh ayam itu tidak optimal. Mycotoxin yang dihasilkan dari jamur juga akan mengiritasi saluran pencernaan seperti mengiritasi gizzard atau amela pada ayam. Pada gambar di atas itu adalah contoh dari saluran pencernaan ayam pada ketidakseimbangan nutrisi. Jadi akhirnya dia terkena mycotoxin seperti gizzardnya dehidrasi, terus ususnya ada peradangan, terus heparnya juga. Keseimbangan mikroflora usus terganggu, itu akan berpengaruh terhadap morfologi saluran pencernaan. Jadi munculnya infeksi bakteri pencernaan hingga merusak sistem kekebalan tubuh ayam. Bakteri yang secara normal berada dalam saluran pencernaan ayam pun bisa ikut menginfeksi seperti bakteri Barfingens, menyebab penyakit NE. Saat kondisi ayam buruk dan didukung dengan kondisi lingkungan yang tidak baik, NE dapat terjadi. Selanjutnya, stres pada ayam. Tubuh ayam akan mengalami peningkatan produksi hormon kortikosteroid yang dapat menghambat organ kekebalan dalam menghasilkan antibodi. Hal tersebut akan memicu efek imunosupresif yang berdampak pada ayam mudah terserang penyakit, terutama penyakit pencernaan. Yang terakhir, kurangnya sanitasi kandang. Ini adalah tantangan penyakit di lapangan akan mempengaruhi kondisi kesehatan ayam dan memudahkan masuk serangan infeksi pencernaan. Yang pertama, kita bicara penyakit kolibasilosis. Ini ada gambar hasil nekropsi dari ususnya, yaitu diare. Di dalam ususnya dia dibuka diare dan ditemukan ada peradangan di ususnya, enteritis. Yang kedua, itu tantangan penyakit yaitu koksidiosis, yaitu ditemukan ini hasil nekropsi di radang pada usus halus dan usus besar, dan akibatnya dia akan mempengaruhi feed intake, terus habis gitu FCR sama berat badan ayam. Dan ini yang sebelah kanan itu terdapat Emeria tenella di bagian sekum, itu akan mengakibatkan kematian. Terus ini yang ketiga, itu penyakit kasus NE yang disebabkan oleh Clostridium perfringens, yaitu menyebabkan kematian juga. Terus habis gitu dia penyerapan nutrisi tidak optimal. Ini yang hasil nekropsinya ditemukan penebalan mukosa usus sama peradangan enteritis pada usus. Nah, ini bagaimana sih kita memanajemen, memperbaiki kesehatan saluran pencernaan yang tidak optimal? Yaitu pertama-tama kita harus memperbaiki tata laksana ransum pakan. Nah, itu apabila kita memberikan sesuatu yang berlebihan di pakan, terus kita akan mengkoreksi apakah di ayam itu hasilnya bagus atau kurang bagus. Kita harus istilahnya mengevaluasi dari segi pakan. Lalu yang kedua, menjaga kualitas air minum. Bagaimana sih cara menjaga kualitas air minum itu? Ya, kita bisa melakukan uji air minum secara berkala. Misalkan setiap 1 tahun itu 3 kali atau 4 kali kita bisa lakukan uji air minum secara berkala. Karena apa? Kita bisa menemukan dan istilahnya melihat di dalam air minum itu berapa kadar bakterinya yang ditemukan di air minum, yaitu baik di tandon dan sampai nanti di ujung nipple terakhir yang ayam dapat. Dari situ kita akan
bisa mengevaluasi apakah kita harus memberikan pengobatan treatment di saluran air minum atau mengganti ya istilahnya mengganti saluran air minum itu, mengganti tandonnya atau mengganti nipelnya dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kita meminimalkan faktor stres. Bagaimana sih cara meminimalkan faktor stres? Yaitu kita bisa istilahnya memberikan suhu atau udara yang nyaman untuk ayam di dalam kandang. Terus habis gitu kita membuat nyaman ayam di kandang. Jadi pengaturan ventilasi, terus habis gitu pencahayaan dan lain sebagainya. Terus yang keempat, penanganan litter dan feses dengan baik. Kita harus bisa menangani litter dan feses dengan baik, yaitu kita bisa lihat litter yang basah kita ganti atau kita tumpuk sekam yang baru. Terus habis gitu kita evaluasi fesesnya, kalau apabila fesesnya udah menuju orange papaya ke kemerahan itu baru dilakukan tindakan atau diukur kelembabannya, amoniaknya. Terus habis gitu apakah kita harus melakukan treatment dan lain sebagainya. Kita melakukan bedah, itu juga sangat berpengaruh terhadap kita lihat bagaimana usus saluran pencernaan itu tersebut, apakah ada peradangan atau lain sebagainya. Terus habis gitu mengurangi populasi bibit penyakit di sekitar ayam dengan melakukan desinfeksi kandang dan kita melakukan sanitasi kandang yang sangat baik, yaitu kita membedakan zona merah, zona hijau dan lain sebagainya. Itu habis gitu kita pergantian desinfektan, rolling desinfektan itu juga sangat berpengaruh. Terus habis gitu yang terakhir kita medikasi untuk kesehatan pencernaan. Jadi kita memiliki program untuk medikasi untuk treatment di saluran pencernaan unggas atau ayam. Nah, ini adalah jawaban dari alternatif pengganti EGP untuk menjaga kesehatan pencernaan. Beberapanya ada kan pemberian probiotik, terus habis gitu prebiotik, asam organik atau acidifier, habis gitu phytobiotik atau essential oil, terus yang terakhir enzim. Kebetulan PT Swadesi Chandra Sentosa mendistribusikan produk phytobiotik atau essential oil itu adalah nama produknya Oregostim. Dia adalah ekstrak dari tumbuhan Oreganum vulgar spesies, yaitu 100%. Dia memiliki Oregostim ini memiliki kebun Oreganum sendiri. Dia mendistilasi tumbuhan itu sendiri, diekstrak menjadi cairan. Mereka sangat efektif sekali memilih penol-penol yang sangat penting untuk saluran pencernaan. Dan di Oregostim tersebut itu memiliki banyak sekali penol, yang dimana penol terbesar untuk saluran pencernaan itu adalah carfacrol dan thymol. Di Oregostim tersebut itu juga memiliki dua kemasan, yaitu ada cairan dan ada powder yang bisa dicampur di pakan. Lanjut itu adalah acidifier, nama produknya juga Optimax, itu didistribusikan oleh PT Swadesi Chandra Sentosa yang memiliki kandungan yaitu propionic acid dan formic acid, yaitu acid ya. Kita bisa lihat ini dalam campur pakan dia bisa menggunakan dosis 500 gram sampai 1 kilo per ton pakan. Jadi kombinasi antara Oregostim, essential oil dan acidifier tadi itu Optimax itu sangat mempengaruhi terhadap kesehatan saluran pencernaan. Oke, sekian, terima kasih atas presentasi saya pada pagi hari ini. Mungkin ada saran atau pertanyaan, kita lanjut. Saya serahkan ke Bu Luis kembali. Terima kasih Pak Krisna atas presentasinya.
Mungkin dari Bapak Ibu semua saya buka ruang diskusi, mungkin ada tambahan atau sharing pengalaman terkait masalah serupa atau pertanyaan. Silakan. Baik, boleh Sa. Silakan Pak Ridwan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan dari Blitar. Saya sangat tertarik dengan apa yang dijelaskan sama Dr. Krisna ya. Yang saya tanyakan salah satunya mungkin masalah di pencernaan, mungkin salah satunya masalah toksin ya. Mungkin yang saya lihat kan saat ini sudah mulai musim penghujan sebagainya, itu toksin kan sangat mempengaruhi ya, di salah satu yang mempengaruhi di saluran cerna agar tercipta nutrisi yang didapatkan bisa diserap optimal gitu Pak. Nah, untuk yang saya tanyakan pencegahannya untuk mikotoksin sendiri itu seperti apa Pak Krisna ya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ridwan. Sangat bagus sekali. Ini kan habis gini kan udah muncul hujan ya, udah memasuki musim penghujan. Kalau di Jawa Timur sendiri sih udah mulai hujan. Nggak tahu kalau yang di Jawa Tengah atau di Jakarta, di Jawa Barat. Sepertinya sih yang terakhir Jawa Timur. Jadi saya kira udah mulai hujan. Jadi di musim hujan ini sangat sekali diperlukan seperti semacam asuransi dari kualitas pakannya, yaitu kita harus menambahkan untuk pencegahan dari mycotoxin, yaitu adalah semacam toksin binder Pak Ridwan. Jadi kebetulan PT Swadesi Chandra Sentosa itu juga mendistribusikan produk toksin binder, yaitu dari Anpario. Nama produknya Anpro NT dan Anpro ST. Apa bedanya Anpro NT dan Anpro ST? Itu adalah dari segi kualitas dan segi komposisi dari kandungannya. Anpro ST itu dia tidak memiliki e-cell wall, jadi untuk mengikatnya dia kurang efektif kalau misalkan di musim penghujan. Jadi kalau di musim kemarau mungkin memakai yang Anpro ST yang tidak pakai e-cell wall-nya itu sangat efektif, cukup efektif. Jadi cuma memakai jenis toksinnya itu adalah bentonite sama sepiolite. Itu sudah ada di Anpro ST. Lalu di musim penghujan ini kan kita sudah masuk musim penghujan nih. Saya sarankan memakai toksin binder yang premium, yang ada e-cell wall-nya, karena dia memiliki sistem yang sangat bagus untuk mengikat kadar mikotoksin, kadar toksin di dalam jagung. Jadi kita kan kalau musim penghujan pasti penyimpanan jagungnya, terus habis gitu transportasi jagungnya itu kan juga kita kan kena hujan dan lain sebagainya. Itu harus kita harus toksin binder itu Pak, yang premium. Jadi Anpro NT itu dia juga mengandung bentonite sama sepiolate. Jadi ada e-cell wall-nya juga. Kalau menurut saya sih itu jawabannya Pak Ridwan. Jadi untuk musim penghujan ini sangat disarankan memakai yang toksin binder yang premium. Jadi kalau musim penghujan ini nggak harus disarankan pakai yang Anpro NT Pak Krisna ya? Iya, pemakainya yang Anpro NT. Kalau di mix itu dosisnya 500 gram sampai 1 kg per ton Pak biasanya. Oh gitu. Andaikan di mix nggak bisa Pak Krisna ya? Antara ST sama NT gitu, setengah-setengah gitu Pak Krisna? Kalau di mix nanti ya boleh-boleh saja Pak, tapi nanti tergantung dari cost-nya. Oh gitu ya? Iya. Cost-nya kan malah lebih banyak. Sedangkan kita kalau pakai yang premium sendiri itu udah
mungkin untuk mengikat toksinnya udah bagus lah. Oke Pak Krisna, terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada lagi? Saya Bu Luis. Ya Pak Ramanto, silakan. Terima kasih atas waktunya. Dok Krisna, mungkin saya dari Sukabumi. Yang ingin saya tanyakan untuk masalah kesehatan pencernaan pada ayam itu, kok nggak dibahas masalah cacing? Mungkin bisa dijelaskan, karena cacing juga penting ya untuk kesehatan pencernaan. Terima kasih. Ya, siap Pak Ramanto, terima kasih banyak atas masukan dan sarannya. Saya tidak memasukkan yang cacing karena istilahnya dia mungkin ya Pak ya, dari pencegahan, dari pengobatan itu juga sudah sangat efektif lah ya. Kita kan kadang ada yang memiliki kandang yang sudah istilahnya untuk mengatasi cacing itu dia mempunyai pola-pola sendiri sudah, misalkan pengobatannya, treatmentnya, misalkan kalau dia udah muncul sering, jadi lebih dipercepat, jadi sebulan sekali pemberian obat cacingnya atau sebulan setengah. Jadi para peternak itu sudah istilahnya sudah memiliki pola treatmentnya sendiri. Kalau menurut saya, kalau setelah yang saya dengan peternak diskusi gitu, dia kalau mengatasi cacing itu sudah memiliki istilahnya, aku biasanya kalau pakai obat cacing kayak gini mas, gini, oh berarti kalau itu sudah aman, berarti dia udah menemukan istilahnya jawaban Pak dari untuk mengatasi cacing tersebut. Jadi saya tidak memasukkan. Kalau yang faktor-faktor yang ini tadi, yang ketiga penyakit ini kan ada orang itu berbeda-beda. Jadi tidak menemukan polanya itu kayak kurang nyaman gitu loh Pak Ramanto. Kalau yang cacing kan dia udah nyaman, udah cocok nih. Saya pakai ini gitu. Itu sih Pak Ramanto. Kalau menurut saya sih gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan ditambahin itu malah lebih bagus. Ya, Mas Krisna, mungkin untuk peternak yang sudah berjalan mungkin itu udah pasti program ya. Ini kita kasih tahu untuk peternak yang baru gitu, dia nggak tahu, dia nggak jaga cacingnya kan, kacau juga pencernaan ayamnya. Iya, itu aja. Makasih. Betul. Iya. Makasih Pak Ramanto. Sama-sama. Terima kasih Pak Ramanto tambahannya. Masih ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya, masih saya buka untuk ruang diskusinya. Baik, mungkin sudah tidak ada lagi. Kalau begitu saya persilakan Pak Krisna untuk kesimpulannya. Ya, terima kasih Bu Luis. Jadi saya simpulkan pada presentasi pada pagi hari ini, yaitu gangguan sistem pencernaan pada ayam itu adalah sangat penting untuk diperhatikan oleh peternak, karena dia memiliki akibat yang sangat istilahnya dirugikan, sangat rugi untuk bagi para peternak. Yaitu yang saya sebutkan tadi adalah istilahnya dia bisa menyebabkan kematian, terus habis itu nafsu makan menurun, habis itu berat badannya yang rendah, tidak mencapai standar, habis itu dari segi produksi nanti itu akan menyebabkan produksi telur yang tidak optimal. Kalau di broiler ada produksi daging yang tidak optimal, jadi untuk FCR-nya juga sangat berpengaruh. Jadi sebenarnya penyakit gangguan saluran pencernaan ini sangat kompleks apabila tidak diperhatikan dengan baik-baik. Kita akan merugikan, peternak akan sangat rugi lah istilahnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga presentasi pada pagi hari ini bermanfaat sekali bagi audiens. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Krisna dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Saya tutup untuk meeting presentasi pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi.